Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 23 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Siloam Hospital Ambon menggelar pemeriksaan katarak dan cek kesehatan gratis untuk warga Lateri. Siloam Hospital Ambon menggelar pemeriksaan katarak dan cek kesehatan gratis bagi warga di kawasan Lateri, Kota Ambon, Jumat 23 Mei 2025. Dibuka pukul 9 pagi, gedung gereja sejahtera langsung dipadati ratusan warga. Tercatat sebanyak 108 pasien, terdiri dari 70 lansia perempuan dan 38 laki-laki. Mereka tampak antusias menjalani pemeriksaan secara cuma-cuma itu. Ucapan terima kasih juga disampaikan Ketua Majelis Jemaat Lateri, Pendeta Hani Tamaela. Sementara itu, Kepala Divisi Bisnis Siloam Hospital Ambon, Tasya Skurman menjelaskan, sebelum pemeriksaan katarak dan cek kesehatan gratis, pihaknya menyosialisasikan terkait program dengan tujuan meningkatkan kesadaran hingga pemahaman warga akan pentingnya kesehatan. Dia pun berharap program tersebut membantu sekaligus memberikan pencerahan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Opa yang boleh hadir, I love you, terima kasih banyak. Bagus ya. Aktivitas hari ini kami bersyukur bahwa saudara-saudara terkasih kami dari Hospital Siloam boleh ada di Jemaat Lateri dalam rangka pengobatan masyarakat. Terima kasih Opa, pertanyaannya bagus ya. Opa operasi 25 atau 1 mata? Dua-dua. Kapan operasinya? Gula darah dan sebagainya. Sebagai ketua majelis Baru jemaat, ya. kami sangat merespon. Terima kasih Opa. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama dulu ya, perbedaannya apa? Sebenarnya sangat perbedaan. Hospital Ya, Siloam semua itu bagus ya. Kalau di sini menawarkan bahwa rumah sakit itu kan perbedaannya cuma satu saja. Kalau di klinik itu bentuknya klinik ya. Jadi akan punya ruang rawat inap, ada klinik yang buka dari pagi sampai sore lalu tutup. Kalau kakao bukan 24 jam, atau merawat inap. Jadi kakao juga punya banyak perawat yang bisa membantu dan dokter yang lain juga membantu. Perbedaannya adalah ataupun alat juga ada seperti di printing yang juga sama. Jadi tindakan yang kita lakukan di sini untuk operasi katarak itu bisa dilakukan di rumah sakit Siloam. Dan sekarang sudah perlu menunggu, jadi bisa langsung. Karena bisa menjadi ilmu yang berguna bagi mereka. Dan pesan juga bagi bapak-bapak, dengan buku lain, dan buku mata, atau misalnya yang tidak indah. Kalau oma-oma aman, ya baik. Kita akan berpindah untuk acara yang kita tunggu, yaitu adalah acara pemeriksaan ini tidak untuk kelancaran pemeriksaan dengan baik gitu ya. Siloam hadir akan diatur sebagai berikut. lansia ini Sampaikan oleh jumlah katarak yang ada di Kota Ambon. Jadi kami akan Pak Prende, membawa dokter spesialis mata kami. Jadi setelah screening ini harapannya jika memang Ya, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Ya, izin Bapak Pendeta, saya izin menjelaskan dulu. Hari ini Bapak Ibu, Oma-Opa, bagaimana ini mau periksa ya? Jadi hari ini itu kita akan ada 2 pemeriksaan. Kita akan ada pemeriksaan gula, itu tidak berhubungan. Tuhan Yesus Kristus ya, karena hari ini boleh berjalan. Kami juga mengucapkan terima kasih dari Siloam kepada Bapak Pendeta Hani yang sudah menerima kami dengan tangan terbuka. Minggu lalu saya dan tim datang ke gereja dan Bapak Hani menyambut Tuhan Yesus Kristus ya, karena hari ini boleh berjalan. Kami juga mengucapkan terima kasih dari Siloam kepada Bapak Pendeta Hani yang sudah menerima kami dengan tangan terbuka. Minggu lalu saya dan tim datang ke gereja dan Bapak Hani menyambut Ibu Anastasia. Jadi kami kedatangan di regional Siloam, Oma-opa yang datang hari ini kebetulan. Saya tidak akan berlama-lama. Kami berharap bahwa kehadiran Siloam bisa menjadi berkat. Saya hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Hani.
Informasi lainnya Tribuners, ini pesan Bupati Malteng Zulkarnain untuk 6 KPN yang baru dilantik. Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tengah, Rakib Sahubawa melantik 6 Kepala Pemerintah Negeri atau KPN, Kamis 22 Mei 2025. Melalui kesempatan pelantikan tersebut, beberapa hal penting disampaikan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir, melalui sambutannya yang dibacakan Sekda Rakib Sahubawa. Pertama, ia meminta kepada para KPN dan penjabat KPN agar bekerja dan melaksanakan tugas dengan optimal dan penuh rasa tanggung jawab. Kedua, lanjut Rakib terkait dengan penggunaan keuangan yang ada pada tingkat negeri, maka dirinya mengingatkan agar melaksanakan pengelolaan dana desa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan kesuksesan pembangunan di negeri. Ketiga, khusus kepada penjabat kepala pemerintah negeri diharapkan dapat segera memfasilitasi penyelesaian masalah di internal mata rumah parentah sehingga tahapan pemilihan kepala pemerintah negeri yang definitif bisa segera dilaksanakan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Keempat, dirinya meminta para pemimpin ini merangkul semua pihak dan elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan di negeri, terutama dalam menjaga kondisi Kamtibmas di negeri sehingga seluruh agenda pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan baik. Berikut daftar KPN dan penjabat KPN yang baru dilantik. 1. Johan Titale sebagai Kepala Pemerintah Negeri Saparua, Kecamatan Saparua. 2. Jance Sasabone sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua Timur. 3. Adnan Pelupesi sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tanah Merah, Kecamatan Seram Utara Timur Seti. 4. Shirley M. Marlisa sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat. 5. Armin Salaputa sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Wei, Kecamatan Seram Utara Barat. 6. AS Ohorila sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Olong, Kecamatan Seram Utara. Saudara Armin Salaputa, Saudara AS Ohorila SIP. Sebelum saudara-saudara diambil sumpah, saya ingin bertanya. Saksi dan Rahimah disilakan berbangkang diri. Wajah Ina Marina makin suram, sampah berserakan hingga rusaknya tulisan ikonik. Potret kawasan pantai Ina Marina di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, Dulang Patita, Kota Masohi, Maluku Tengah makin suram. Pantauan tribunambon.com Jumat 23 Mei 2025 sekira pukul 10.05 waktu Indonesia Timur, tumpukan sampah plastik memenuhi area pantai dekat Dulang Patita hingga signboard tulisan ikonik Ina Marina nampak rusak. Tumpukan sampah botol plastik, sampah kemasan makanan hingga potongan pakaian memberi kesan pemandangan yang jorok tak sedap dipandang mata. Bahkan sampah material dispenser, material TV juga tak ketinggalan mengambil bagian kotori kawasan Ina Marina. Tumpukan sampah itu kemungkinan telah mengendap lama lantaran sebagiannya sudah ditumbuhi tanaman liar. Di lain sisi, signboard Ina Marina dengan perkiraan panjang 25 meter lebih itu terlihat karatan, bahkan material aluminium pada beberapa huruf sudah copot dan diikat dengan kawat besi.
Tak hanya itu, pagar pembatas di sisi kiri berhadapan dengan laut juga nampak copot dan terbengkalai begitu saja. Padahal diketahui kawasan reklamasi pantai itu disulap sebagai kawasan wisata kota, di mana pembangunan area tersebut oleh Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua sejak tahun 2017 silam. Bapak Im, salah seorang tenaga pemelihara pengelola Inamarina, menyebut tumpukan sampah yang ada di kawasan Inamarina Dulang Patita terakhir dibersihkan tahun 2024. Ia mengaku tahun itu sering dibersihkan, namun sampah masih saja mengendap di area pantai dengan perkiraan lebar 20 meter itu. Ia pun menyampaikan sampah tersebut dibawa arus apalagi saat air pasang. Bahkan kata dia, sampah itu berasal dari sampah warga Kota Masohi yang gemar membuang sampah ke laut. Sebagai pemelihara, tugasnya memastikan tanaman dan kebersihan kawasan Inamarina tetap terawat dan bersih. Sehingga untuk urusan rehabilitasi dan pemeliharaan tulisan Inamarina itu adalah tanggung jawab Dinas PUPR Maluku Tengah. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Cabai rawit di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah, pekan ini masih di harga Rp70.000 per kilogram. Pantauan tribunambon.com Kamis 22 Mei 2025, sekira pukul 9.20 waktu Indonesia Timur, mahalnya komoditas bumbu dapur itu telah berlangsung sejak April 2025 lalu. Cabai rawit dijual seharga Rp70.000 per kilo, setelah sebelumnya berada di harga Rp80.000 per kilo. Sementara cabai keriting kian melandai Rp55.000 per kilo. Sebelumnya cabai keriting dibanderol Rp65.000 per kilogram. Awal bulan Mei 2025 lalu, Mama Ima Salampesi, salah satu pedagang di Pasar Binaya Masohi, mengatakan harga tomat kini dipasarkan dengan harga Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya di angka Rp18.000 per 1 kilo. Diakui ia memasok komoditas bumbu dapur ini dari Kobi Seram Utara, Maluku Tengah.
Berikut harga komoditas bumbu dapur di Pasar Binaya Masohi. Cabai rawit Rp70.000 per kilogram, cabai keriting Rp55.000 per kilogram, tomat Rp15.000 per kilogram, lemon Cina Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp48.000 per kilogram. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang.